Sekolah Tinggi Hukum Pasundan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional Kamis 15 Desember 2022 menggelar pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah bagi dosen dan mahasiswa yang turut dihadiri dan dibuka secara resmi anggota Komisi 7 DPR RI Ribka Ciptaning. Berikut liputannya. Sekolah Tinggi Hukum STH Pasundan Sukabumi dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Kamis 15 Desember 2022 menggelar pelatihan penyusunan karya ilmiah bagi dosen dan mahasiswa. Sebuah kehormatan pada kesempatan tersebut hadir anggota DPR RI Komisi 7 Ribka Ciptaning, pembina STH Pasundan, pimpinan STH Pasundan, dan peserta dari unsur dosen dan mahasiswa. Diakui Ketua STH Pasundan Sukabumi, kegiatan ini sangat positif dan memotivasi baik dosen maupun mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah dengan menghadirkan instruktur dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan dan Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk. Kami warga STH pada saat ini ada kegiatan tentang penelitian yang kerjasama dengan BRIN. Adapun nilai tambah bagi instansi STH itu pertama bagi mahasiswanya juga lebih semangat, lebih bergairah lagi di dalam melakukan penelitian, dan begitu juga bagi dosen-dosennya juga. Jadi ada timbal balik baik bagi BRIN juga, bagi STH juga ada nilai tambah. Jadi kedua-duanya mempunyai nilai positif. Terus terang, jangankan di Sukabumi atau di STH, di Indonesia kan kelemahan mengenai penelitian. Justru kami menyambut baik dengan adanya kerjasama dengan BRIN. Penelitian ini mudah-mudahan khususnya di STH menjadi bergairah. Karena terus terang, kelemahan-kelemahan, kekurangan bagi dosen ataupun itu bagi sivitas akademika itu di dalam penelitian. Maka dengan adanya kerjasama ini, mudah-mudahan ke depan penelitian khususnya bagi dosen, bagi mahasiswa itu akan lebih bergairah lagi. Terlebih kami juga mengharapkan mudah-mudahan kerjasama dengan BRIN ini bukan hanya tahun ini saja, tahun ke depannya juga kami juga mengharapkan demi terlaksananya penelitian yang lebih bagus lagi. Kami warga STH Pasundan. Sementara itu, kehadiran sosok yang dinilai kontroversial oleh sebagian pihak anggota DPR RI dari Komisi 7 dengan penampilan dan gaya apa adanya ini tak segan tak sungkan berbagi pengalaman dan motivasi di hadapan peserta yang notabene mayoritas generasi muda yang akan meneruskan cita-cita pendiri bangsa dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Biasa saya bertemu dengan Abah dan para dosen, dan memang saya kalau ketemu mahasiswa ini bukan main, hal yang sangat berbeda. Abah tadi sudah menyampaikan orasinya yang luar biasa, banyak tahu juga tentang saya, tapi saya bersyukur dengan rakyat Sukabumi ini, kota dan kabupaten Sukabumi Abah sudah cerdas dan pintar. Kalau orang bilang Sukabumi daerah tertinggal, saya protes. Mungkin ekonominya ya masih bisa dibilang, tapi beliau ini masyarakat Sukabumi sudah cerdas dengan tolok ukur yang sederhana. Kalau Ribka Ciptaning itu dalam 4 periode sudah terpilih dari orang Sukabumi yang katanya banyak tanda kutipnya, artinya sudah orang Sukabumi sudah maju berpikir. Ya tadi Abang bilang, sadar bahwa musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, bukan perbedaan agama dan suku. Itu yang jelas. Saya semakin yakin lagi kalau dibilang ini seperti Pasundan, justru yang menelurkan dulu justru orang dari Sulawesi, Daeng. Oh pantas, saya jadi ingat Trisaktinya Bung Karno.
Ketika tadi lagu Pasundan ditayangkan, saya bilang, oh ini Trisaktinya Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Maka itu kita tidak pernah lupa dengan apa itu kebudayaan. Kita sambil sekolah tapi nggak boleh lupa dengan budaya. Kita lulusan dari sekolah tinggi Pasundan ini, sekolah tinggi hukum Pasundan, supaya betul-betul melaksanakan hukum yang seadil-adilnya seperti Marx ya tadi. Dan harus adil seadil-adilnya. Kita masih melihat sekarang yang terjadi di Republik ini masih banyak seperti itu. Maling ayam digebukin setengah mati, tapi para koruptor diloloskan seperti itu. Itu dari rejim ke rejim, termasuk rejim sekarang. Ini yang masih saya protes terus. Ya. Kenapa saya seolah-olah dari PDI Perjuangan yang tanda kutip katanya partai pemerintah, tapi dianggap saya berseberangan. Ya kalau memang kebijakannya tidak benar, kenapa saya ikuti? Hadirnya sosok inspirator dan motivator di tengah peserta pelatihan ini mendapatkan apresiasi dari pembina STH Pasundan Sukabumi yang notabene budayawan, Ketua Paguyuban Pasundan, Koordinator Kota Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Kabupaten Bogor. Kedatangan Mbak Ciptaning ini sangat strategis bagi kami, dunia pendidikan terutama perguruan tinggi, apalagi Mbak Ciptaning pada saat itu membawa Badan Riset Nasional BRIN, dan kenapa kami mengatakan sangat strategis, karena memang yang digandeng kedatangan Mbak Ning ini dengan BRIN, bagaimana anak-anak termasuk juga para dosen untuk sedikit termotivasi untuk melaksanakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya penelitian, dan tidak disebut seorang dosen kalau dosen tidak melaksanakan penelitian. Dan tidak ada ceritanya saat ini kegiatan kampus yang tidak melibatkan mahasiswa, maka mahasiswa harus selalu terlibat, termasuk juga dalam penelitian. Bahkan saat ini sudah ada aturan bahwa untuk pembuatan karya tulis termasuk skripsi itu bisa tergantikan dengan jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Dengan jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 5, Sinta 6 pun bisa menggantikan posisi skripsi. Dan sekali lagi bahwa dengan adanya Mbak Ciptaning, menurut kami perjalanan hidup beliau juga sangat-sangat memberikan inspirasi bagi para mahasiswa, juga bagi para dosen. Mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta lebih termotivasi dan aktif dalam menulis karya ilmiah di masa yang akan datang. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.